Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa min ashtana ala umuriddin wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa sama-sama kembali bermuadahah bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Dailani, dalam kajian pekanan Amir Village bersama rekan-rekan semua. Untuk kemarin, insya Allah pembahasan masih di kitab Fathul Mandi, yaitu di hadis pilihan dari Sahih Al-Bukhari. Insya Allah nanti akan ada lanjutan dari hadis yang kemarin sudah kita bahas terkait terkait jangan membiarkan saudara atau ukhuwah saudara kita untuk berbuat zalim gitu ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Dailani, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau kita tolong Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzala aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah di siang ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin bersama teman-teman Adina Village yang Masya Allah ya terasa sudah berapa tahun lah di sana. Kita terus berapa tahun lah? Dari 2022 sebenarnya. 2022 ya? Iya, arsipnya ya. Kalau kajiannya mungkin dari 2021. Iya, alhamdulillah. 2021, sekarang 2025, 4 tahun ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya bagi kita semua, dan khususnya juga diberikan keistiqomahan bagi kita untuk terus mengkaji Islam dan diberikan kesehatan juga buat kita semua ya, karena sehat itu adalah hal yang penting perlu kita perhatikan, sehingga dengan sehat itu kita bisa lebih banyak melakukan perbuatan baik, walaupun sakit dan sehat itu kan kepada Allah ya, namun tetap sebagai ikhtiar kita harus menjaga kesehatan, kemudian juga berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan. Ya, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan lanjutkan di kitab Taisir Fathul Mubdi' di Syarhi Mukhtasar Az-Zabidi, masuk ke pembahasan hadis tentang Arifqu bil khadim ya. Jadi berbuat baik kepada pembantu ya. Terkait dengan pembantu atau khadim dalam bahasa Arabnya, perlu kita dudukan posisi mereka ya. Jadi mereka itu dalam konteks kekinian itu posisinya adalah sebagai pekerja ya. Jadi bukan posisinya sebagai budak dalam pemahaman sebagian orang gitu. Karena sebagian orang menganggap pembantu itu seperti budak gitu ya. Seperti budak, kemudian dianggap sebagai orang yang berhak atau harus diberikan beban yang berat atau sebagainya gitu. Nah, padahal pembantu itu adalah khodib, itu juga orang yang posisinya sebagai ajir ya, atau muajir, antara ajir sama muajir. Jadi orang yang menggaji dan orang yang digaji. Jadi sebagai karyawan Islam, sebagai pegawai. Gitu ya. Maka Islam punya panduan bagaimana memperhatikan pembantu ini yang ada di rumah-rumah kita atau mungkin di kantor-kantor kita gitu. Maka hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ata ahadakum qadimuhu bi ta'amihi
fa illam yujlishu ma'ahu fala yunawilhu luqmatan aw luqmatain aw uklatan aw uklatain fa innahu waliya ilajahu. Ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi perlu diketahui bahwa sahabat Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ya, walaupun pertemuan beliau dengan Nabi itu dibilang tidak terlalu lama ya, sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Lalu kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau adalah orang yang selalu hadir di majelis-majelisnya Rasulullah ya, karena beliau itu tinggal di masjid ya. Beliau termasuk Al-Sufah ya, sahabat Nabi yang tinggal di masjid atau disebut dengan Al-Sufah. Nah, maka karena beliau dekat dengan masjid ya, kemudian sering menghadiri majelisnya Rasulullah, ya otomatis ya, beliau akan banyak sekali meriwayatkan hadis ya. Meriwayatkan hadis, mendapatkan hadis dari Rasulullah, kemudian meriwayatkan kembali. Nah, Abu Hurairah sendiri memang ketika pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kemudian yang awalnya sebagai Al-Sufah kemudian memiliki jabatan ya dalam pemerintahan, sampai kemudian beliau mendapatkan kekayaan yang cukup lumayan ya, sehingga merubah posisi hidup beliau. Masya Allah, itulah ya, walaupun dia awalnya Al-Sufah. Al-Sufah itu dianggap sebagai orang yang tidak punya tempat tinggal atau tunawisma. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jadi hadis ini, kita kembali ke hadis ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ya, apabila ahadakum, salah seorang dari kalian didatangi khadimuhu, oleh pembantunya, fa illam yujlishu, jika dia tidak mengajaknya makan bersama ya, fa illam yujlishu, jadi dia tidak diajak makan bersama, maksudnya dia itu adalah orang yang memiliki pembantu tadi, fal yunawilhu ya, maka hendaknya dia memberikan apa? Luqmatan, satu suap, atau luqmatain, atau 2 suap makanan. Atau juga menggunakan kalimat uklatan atau uklatain. Maksudnya sama dengan luqmatan atau luqmatain, 1 suap atau 1 suap makan, 2 suap makanan kepada pembantunya ini. Kenapa? Fa'innahu, karena dia, pembantunya itu, waliya ilajahu, orang yang memiliki atau orang yang memasaknya, atau orang yang memberikan makanan kepada tuannya itu, pada orang yang menggajinya itu. Artinya dialah yang memasaknya, yang meraciknya, otomatis dialah yang mungkin merasakan gitu ya, merasakan makanannya, dia cicipi sedikit, namun tidak dimakan banyak. Nah, hadis ini kalau kita perhatikan itu bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memperhatikan pembantu ini. Ya. Pertama misalkan dengan kalimat idza ata ahadakum khadimuhu. Ya. Jadi maksudnya adalah al-muradu bil khadim, yakni man yakhdimu ghairahu sawa'un kana 'abdan aw hurran, dzakaran aw untha. Jadi orang yang membantu orang lain. Nah, jadi khadim itu adalah orang yang membantu atau melayani orang lain. Baik dia sebagai budak, karena dulu ada masa budak ya. Jadi budak, atau hurran, atau orang yang merdeka. Jadi ada 2 ya. Apakah dia budak, hamba sahaya, karena waktu itu masih ada hamba sahaya, ataupun orang yang hurran, merdeka. Ya, bukan hamba sahaya yang dia digaji untuk menjadi pembantu. Ya.
dzakaron aw unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Ya. Maka jika pembantu ini mendatangi kalian dengan makanannya, lalu dia tidak duduk bersama, ya, bersama tuannya, maka hendaklah kita memberikan kepada dia atau menyisihkan untuk dia, ibarat kata nih ya, minimal 1 suap saja. Nah, itu kira-kira. Nah, maksudnya tentu yang dimaksud di sini bukan hanya 1 suap. Ya. Nah, 1 suap ini nanti ada penjelasan di bawah. Kenapa minimal 1 suap? Ya karena kalau makannya sedikit, ya. Jadi kalau makanannya sedikit, maka minimal kasih 1 suap. Nah, jadi mafhumnya adalah walaupun makanan yang dimasak oleh pembantu itu sedikit, yang mungkin untuk anggota keluarga kita pun pas-pasan, maka hendaknya kita memberikan untuk pembantu yang memasakkan masakan untuk kita itu minimal 1 suap saja, ataupun 2 suap, 1 suap atau 2 suap, gitu ya. Jadi ini adalah kiasan sebenarnya bahwa kita itu harus memperhatikan, gitu. Jangan sampai kemudian pembantu itu memasakkan untuk kita, ya, tapi kemudian kita tidak menyisihkan untuk mereka. Barangkali dia juga mungkin mau, ingin, tapi sungkan atau segan karena itu adalah masakan untuk tuannya, ya. Atau mungkin dia juga ingin sebenarnya untuk keluarganya di rumah, misalkan pas pulang, misalkan ada juga pembantu yang pulang pergi, misalkan ya, datang ke rumah kita hanya dari pagi sampai siang atau sampai sore lalu dia pulang ke rumahnya. Nah, jadi ini adalah kiasan bahwa kita harus memperhatikan mereka. Nah, maka dari hadis ini para ulama itu kemudian mengklasifikasikan pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan hukmu julusil khadimi ala ma'idati sayyidihi, ya, wa miqdaru ma yu'ti minat ta'am. Jadi hukum duduknya pembantu bersama dengan tuannya dalam satu meja hidangan. Apa hukumnya? Ya. Kemudian ukuran yang bisa kita berikan, ya, ukuran makanan yang bisa kita berikan itu segimana? Ini ya. Nah, maka para ulama menjelaskan di kitab ini, al-amru bil ijlasi wal munawalati lin nadbi ala rajih indal ulama. Ya. Bahwa perkara barangnya duduk pembantu bersama dengan tuannya dalam satu meja hidangan, itu hukumnya an-nadbu. An-nadbu artinya sunnah. Yang paling rojih di sisi para ulama. Nah, pendapat yang rojih itu pendapat yang terkuat, ya, di kalangan para ulama. Hukum mengajak pembantu untuk makan bareng, istilahnya bahasa kitanya, dalam satu meja makan, itu hukumnya sunnah. Insyaallah ya, ini betul-betul Islam memperhatikan ya. Ya karena kalau kita lihat kan mereka juga sebenarnya ya orang yang kita gaji gitu ya, orang sama dengan kita, nggak ada perbedaannya. Ya, dalam pengertian bahwa sama-sama manusia, sama-sama muslim, ya, kemudian diajak makan bareng sama kita, ya apa bedanya gitu, apa masalahnya? Oh, yang masak juga beliau, ibarat kata gitu ya, yang masak juga dia, ya, yang masak juga pembantu itu. Kemudian wal ijlasu afdalu illam yujad sababa yamna min ijlasihi kanahwi ribatin au ismi jazin wa nahwihima, ya. Dan mengajak duduk, ya, itu lebih utama jika tidak ada sebab yang menahan seseorang itu untuk duduk bersama kita. Jadi memang para ulama kemudian merincikan hukumnya pertama sunnah, tetapi lebih afdol kalau kita mengajak dia ikut makan bersama kita dengan apabila tidak ada sebab yang menahan dia untuk ikut makan sama kita. Misalnya apa? Seperti riba itu ragu, ya, atau ismi'jaj, jijik, ya, merasa jijik, atau selain sejenis itu. Gitu ya. Jadi jika orang si pembantu itu misalkan merasa ragu duduk dengan kita, kemudian merasa mungkin takut kotor gitu ya badannya karena habis bersih-bersih atau apa gitu kan, kemudian dia sungkan untuk bersama-sama kita, ya enggak masalah gitu. Nah, afdolnya adalah jika hal itu sudah tidak ada. Maksudnya rasa jijik tidak ada, rasa ragu juga tidak ada. Justru ini hikmah dari situ ya.
Justru ketika pembantu itu kita berikan, ya, atau kita ajak makan bersama-sama kita, maka dia akan memberikan yang terbaik nanti masakannya. Kenapa? Toh dia juga akan makan. Dia akan makan apa yang dia masak, ya kan? Dia akan berikan yang terbaik karena dia juga ikut makan. Itu kira-kira ya. Wa yuhsinu an takuna luqmah awil uklah tasuddu jaw'atuhu wa laysa al-amru bidzalika qasiran ala man sana'a at-ta'am aw min ala man sana'a at-ta'ama bal wasfu ya ummu liyashmula kullu khadim. Nah, perkara ini, perkara kita memberi makan atau mengajak makan pembantu di rumah kita itu tidak terbatas kepada orang yang membuat makanan saja atau yang memasak masakan kita. Tapi ini juga sifatnya umum, meliputi semua pembantu yang kerja di rumah kita. Maksudnya adalah gini, kalau di rumah kita itu pembantunya tidak satu, ada yang tugasnya di dapur misalkan, ya, ada tugasnya itu yang ngurusi taman misalkan, ya, ada pembantu yang tugasnya mengurusi bersih-bersih rumah di dalam misalkan, ada yang tugasnya nyuci baju misalkan, pembantunya banyak ya misalkan begitu ya. Maka memberi makan pembantu itu tidak hanya terbatas pada orang atau pembantu yang masak saja. Itu semua pembantu itu juga diberikan. Karena mereka hidup bersama kita misalkan, hidup di rumah kita pasti akan mencium apa yang kita masak. Ya kan? Jangankan pembantu orang-orang yang tinggal dalam satu rumah dengan kita. Atau dalam masa kerjanya itu di dalam rumah kita misalkan. Yang akan mencium, melihat masakan yang dimasak misalkan. Ya. Itu saja yang di dalam rumah kita pasti akan sering melihat gitu. Tetangga saja, nah ini kan Rasulullah mengajarkan di hadis yang lain ya, tetangga kita saja nih, tetangga rumah yang mencium masakan yang kita masak pun itu harus kita perhatikan, minimal diperbanyak kuahnya kalau memang sedikit lalu dibagi-bagi. Nah, pun apalagi orang-orang yang di rumah kita gitu, dia pasti akan melihat, mencium dan sebagainya. Gitu. Jadi masya Allah ya, Islam itu memperhatikan betul perasaan orang gitu. Jadi luar biasa ya. Ini nggak ada tuh pembahasan seperti ini di peradaban lain, nggak ada ya. Selain hanya di Islam saja. Mungkin orang lain, peradaban lain, pembantu itu dianggapnya ya budak, ya di semena-mena, atau mungkin juga dihinakan, ya, disiksa, mungkin dieksploitasi dan sebagainya. Tapi di Islam itu masya Allah diperhatikan. Hanya sekedar membagi makanan saja itu ada hadisnya gitu loh. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Jadi masya Allah. Gitu ya. Ini poin yang pertama ya. Nah kemudian mikdarnya itu kapan? Mikdarnya itu ibarat kata seberapa besar makanannya yang harus kita diberikan. Ya minimal satu suap atau dua suap. Idza kana ta'amu qalilan, jika makanannya sedikit. Amma idza kana katsiran fayalzammu ya muhu an yushbi'hu. Nah, kalau makanannya banyak, berilah pembantu kita tuh makan yang bisa mengenyangkan dia gitu. Nah, jadi hadis itu kan kalau cuma sesuap dua suap itu bagi yang memang masaknya sedikit. Nah, kalau masaknya banyak ya, atau kita mampu membuat makanan yang banyak, ya bagus, banyak saja. Dihitung ya, termasuk pembantu juga dihitung, diperhitungkan gitu. Nah, maka disunahkan itu memberi makan kepada pembantu apa yang dimasak oleh dia ataupun oleh pembantu lain sama dengan apa yang kita makan, ya itu sampai dia kenyang. Nah, sepiring lah cukup kayaknya ya. Kalau makanannya cuma sepiring cukup lah. Pokoknya ada juga yang makannya 2 piring 3 piring baru kenyang ya. Ya enggak masalah kalau memang masih ada gitu. Gitu ya. Jadi wal yaj'alu lahu ta'aman aqallu jaudatan mimma ya'kuluhu huwa aw yut'imahu min fudulat ta'am. Ya. Dan tidaklah memberikan atau menjadikan baginya makanan yang lebih sedikit dari apa yang dia makan atau memberinya dari sisa makanan. Nah, bagusnya itu memang tidak beri sisa gitu. Betul-betul kita alokasikan gitu. Ya, jadi bisa saja kita minta kepada yang masak, kan, atau mbak atau ibu ya atau bapak, mas, siapkan ya masak ini
nanti bagi dua, ini untuk kita ya, saya dan keluarga nih, kemudian sebelahnya lagi untuk Mas, Mbak, sama teman-teman yang lain. Nah, bisa begitu juga. Nah, jadi apa yang kita makan juga dirasakan oleh mereka. Ya, jadi bisa begitu. Jadi janganlah memberikan sisa. Ya, kita makan, ada sisanya, baru kita berikan. Ahsan, afdol jika kita memberikannya itu betul-betul sudah dialokasikan di awal. Ya, kenapa? Kok tidak boleh memberikan sisa? Nah, kata ulama di sini disebutkan fa inna nafsal khadim tata'allaqu bima yuqaddim wa hadzal adabu yaj'alul khadima afifal yadi wa nafsi fala yasriqu mala sayyidihi au yahqudu alaihi. Gitu. Karena jiwa pembantu atau apa namanya, ya jiwanya pembantu itu berkaitan dengan apa yang dia persembahkan, apa yang diberikan. Kalau dia diberi sisa, itu kan ada pikiran pasti, ada perasaan, ya kan? Wah, dikasih sisa, bekas, misalkan kan beda kalau kita misalkan sejak awal sudah dialokasikan. Beda itu. Nah, jadi ini ada perasaan yang harus kita jaga. Ya. Dan ini adalah sebagai bagian daripada adab yang menjadikan pembantu itu nanti akan lebih suci, akan lebih bersih tangan dan dirinya untuk memasak itu. Ah, ya tadi karena ini masakan akan dia juga makan, tentu ketika dia masak, dia akan masak dengan yang terbaik, dengan yang bersih, higienis. Gitu. Kenapa ya? Selain dimakan oleh tuan rumahnya sama keluarga, dan ini juga akan dimakan oleh dirinya dan juga teman-temannya. Dan dari situlah kemudian hikmahnya, menurut ulama, ya pembantu yang diperlakukan seperti ini, maka dia tidak akan mencuri harta tuan, atau dia akan memiliki dengki pada tuannya. Ya, Masya Allah ya. Jadi ini apa namanya panduan ya bagi kita jika kita misalkan memiliki pembantu di rumah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ini bagian daripada adab Islam ya. Adab Islam kepada siapapun, masuk kepada para pembantu, karena sejatinya pembantu pun juga seorang manusia, seorang muslim yang wajib kita hormati ya, karena Allah tidak melihat jabatan, Allah melihat ketakwaannya. Ya, coba kita perhatikan bagaimana sahabat Bilal bin Rabah, bahwa beliau ini kan seorang budak ya, seorang budak, tapi kemudian Allah muliakan Bilal bin Rabah ini menjadi sahabat yang dijamin masuk surga sampai terompahnya sudah masuk duluan. Artinya di mimpi Rasulullah melihat terompah atau sandalnya sahabat Bilal bin Rabah yang ada di surga. Ya, tentu ketika Rasulullah melihat sandalnya Bilal, bukan berarti yang masuk sandalnya saja. Kan begitu. Itu kiasan sebenarnya. Kiasan melihat sebagian untuk keseluruhan. Karena nggak mungkin sandal itu bisa jalan sendiri kecuali dengan ada orang yang memakai sandal itu. Artinya bahwa orang juga akan masuk surga. Ini gambarannya bagaimana saya memperhatikan. Dan disitulah kemudian Bilal tertarik masuk Islam karena sikap para sahabat atau kaum muslimin saat itu yang tidak membeda-bedakan. Ya, di tengah kondisi orang-orang Quraisy pada waktu itu sangat menghinakan, membedakan para pembantu ataupun juga para budak. Ya, sampai ada para bangsawan itu, bangsawan Quraisy ya, yang punya budak ya, lalu budaknya itu diangkat menjadi anak angkat, kemudian diajak makan bareng, satu hidangan, satu masakan, itu menjadi hal yang menjadi aib bagi para pembesar Quraisy yang lain, menjadi hal yang aneh, dan itu dimarahin itu karena merusak tradisi waktu itu, di mana para budak itu posisinya tidak sama dengan para tuannya. Gitu, ya. Dan kemudian di sisi lain, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, tetap ya walaupun demikian kita harus menjaga apa namanya sikap kita kepada pembantu-pembantu, dan juga harus proporsional. Tidak juga kemudian pembantu yang tinggal atau hidup bersama dengan tuannya itu menjadi melunjak ya. Nah, melunjak artinya adalah pengertian insya Allah dengan sikap seperti ini, dan juga budak juga pembantu juga dipahamkan terkait dengan posisinya, insya Allah tidak akan ada yang melunjak, karena mungkin dikhawatirkan bagi kita kalau itu maksud nanti pembantunya melunjak
ya, melonjak kemudian tak tahu tidur, betul ini harus dipahami sejak awal, ya, sehingga akan sama-sama paham. Nah, ketika sama-sama paham maka akan ya berjalan dengan amalnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing. Ma yusidu ilahil hadis, apa yang bisa didapatkan dari hadis ini? Yang pertama adalah hirsun Nabi Rasulullah SAW ala ta'limi umat. Ya, ambisi atau semangatnya Nabi untuk mengajari umatnya. Ya. Yang kedua, al-hirsu ala husni muamalatil khadami wa tatyibi nufusihim. Ya. Dorongan untuk berbuat baik, ya, atau melakukan muamalah baik dengan pembantu, ya, dan mensucikan atau membersihkan jiwa-jiwa mereka, jiwa para pembantu itu. Yang ketiga, al-hisu ala makarimil akhlaqi wal musawah, ya, wa tawadu'i wa adami tarafu'i ala ibadillahi walau kanu khodaman, ya. Dorongan untuk memuliakan akhlak dan juga kedermawanan, ya, ketawaduan, dan tidak meninggikan diri terhadap hamba Allah walaupun mereka adalah pembantu. Nah, jadi sikap tidak sombongnya kita, tentu ini memang harus dilatih, ya, jiwa kita. Kadang-kadang mungkin ada orang yang tidak setuju ya dengan model begitu, ya. Apa-apaan sih ini pembantu diajak makan segala, di meja bareng lagi. Jadi memang ini melatih jiwa, ya. Melatih jiwa bagi orang-orang yang mungkin punya rasa sombong. Padahal mereka juga sama-sama hamba Allah dan belum tentu, ya, kita lebih mulia dibandingkan mereka dari sisi amal ibadahnya. Mungkin mereka punya amal ibadah yang lebih daripada kita, ya. Mungkin juga doa-doa yang kita panjatkan bersama-sama untuk kemajuan rumah tangga atau juga kemajuan perusahaan, itu yang dikabulkanlah doa-doanya mereka, ya, bukan doa-doanya kita. Ya, kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan. Nah, terus mungkin bisa jadi doa-doa mereka lah yang bekerja dengan ikhlas, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, yang menyadarkan kepada Allah, ya, bahwa rezekinya itu dititip lewat kita, ya, rezekinya dititip melalui kita, yang itu adalah haknya mereka. Maka ya jangan suka-suka. Yang keempat, muwasatu sani'i ta'am au hamilihi bima tatayyib, ya, bihi nafsu, ya. Menyenangkan orang yang membuat makanan atau yang membawanya dengan apa yang membuat baik dirinya. Jadi menyenangkan mereka dengan cara memberikan makanan yang mereka masak, itu tentu akan menyenangkan hati mereka, ya, dan mereka pun akan memberikan yang terbaik memasak masakan itu. Yang kelima, istihbabu i'ta'il ajir syai'an min alladhi yasna'uhu au yajnihi. Sunnah hukumnya memberikan ajir, bekerja, sesuatu dari yang dia buat atau yang dia petik. Bisa saja misalkan tidak hanya masakan, misalkan ada orang yang bantu kita untuk memetik buah misalkan, lalu kita berikan hasil petikannya kepada dia, itu juga bisa sama modelnya dengan hadis ini, gitu. Jadi ini tidak hanya sekedar bisa memberi makanan, ya, tetapi juga bisa memberikan sesuatu yang dia kerjakan. Atau misalkan dia diminta oleh kita untuk mancing ikan, ya, lalu dia goreng atau dia bakar, lalu kita kasih atau buat dia, tentu itu juga bikin senang, ya, dan selainnya. Jadi ini modelnya seperti itu, sama, ya, sama seperti itu modelnya. Jadi kita memperhatikan apa yang mereka buat. Baik. Kemudian hadis berikutnya, karena masih ada waktu, ya, insya Allah. Hadis berikutnya adalah tentang al-islahu bainan nas, ya. Jadi al-islah, berdamai, ya, dengan orang-orang. An Ummi Kulsum binti Uqbah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Kulsum, ya. Bukan Ummu Kulsumnya putri Rasulullah, tapi ini Ummu Kulsum binti Uqbah, ya. Nama lengkapnya Ummu Kulsum bintu Uqbah ibnu Abi Mu'id al-Umayyah.
Itu termasuk keluarga Amawi atau Umawi disebutnya. Beliau kemudian mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Laisal kadzab," tidaklah disebut pendusta. Ya, laisal kadzabu, tidaklah disebut seorang pendusta, alladzi yuslihu, ya, orang yang berbuat mendamaikan, ya. Yuslihu itu kan mendamaikan, sulh, mendamaikan antar sesama manusia. Fayanmi, kemudian dia mengembangkan, ya, atau juga menumbuhkan khairan, perbuatan baik, au yaqulu, atau dia mengatakan khairan, baik. Nah, apa maksudnya? Kita lihat ya. Yang dimaksud dengan kalimat laisal kadzabu, al-kadzab, al-kadzab sendiri maknanya adalah waladhi yukhbiru bisyai'i bi khilafi ma huwa alaihi. Jadi kadzab itu atau dusta adalah orang yang memberikan kabar sesuatu yang bertolak belakang dengan sebenarnya. Itu namanya kadzab atau pendusta. Nah, jadi tidaklah seseorang itu disebut pendusta. Bagi siapa? Bagi orang yang berhasil mendamaikan atau menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Nah, kemudian dia menyampaikan atau menyampaikan kebaikan atau juga mengatakan hal-hal yang baik dari satu pihak yang bertikai kepada pihak yang lain. Nah, maksudnya adalah gini. Ada dua orang yang berseteru, gitu ya. Kemudian ada si A, si B berseteru, berantem, ya. Maka datanglah si C. Si C kemudian menyampaikan hal-hal yang baik dari si A kepada si B. Kemudian si C juga menyampaikan hal-hal yang baik dari si B kepada si A. Nah, jadi kayak menyampaikan hal yang baik, apa yang baik dari si A itu disampaikan kepada si B. Udah apa yang baik dari si B itu disampaikan kepada si A. Apa tujuan si C ini melakukan begitu? Untuk mendamaikan. Nah, orang yang seperti itu, si C ini itu bukan pendusta. Karena dia berusaha untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Dua orang yang sedang berantem. Nah, orang yang ketiga inilah yang kemudian dia mencoba mendamaikan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Caranya adalah dia menyampaikan hal-hal yang baik dari si A kepada si B, ya kan? Fayan khairan atau yaqulu khairan tadi, atau menyampaikan yang baik dari si B kepada si A. Jadi yang disampaikan yang baik-baik, gitu ya. Misalkan, tahu nggak si A ini ingat kan dulu sering begini sama Kak Antum, misalkan berbuat baik, gini, misalkan. Ya, dia sangat senang tuh waktu itu tuh ketika Antum bisa membantu dia. Ke si A tuh. Terus ke si B bilang, tau nggak B, ya kan si A itu dulu kan baik ya, alhamdulillah, ya macam-macam lah gitu. Dan dia suka inget tuh apa yang kamu lakukan sama dia. Nah, itu kan jadi menyampaikan yang baik dua-duanya itu. Maka dengan demikian itu berpotensi bisa mendamaikan dua orang ini. Nah, jadi orang yang seperti itu tidak disebut sebagai pendusta. Nah, ya. Maksudnya paham kira-kira ya. Nah, coba kita lihat syarahnya ya, atau penjelasan dari para ulama terkait dengan masalah ini. Yang pertama adalah al-kadzbu haqiqatuhu wa qabhuhu wal murad bihi fi hadzal hadis. Nah, al-kadzab atau dusta ini min akbahid dzunub, termasuk dosa yang paling buruk. Ya. Wa abhasul uyub, dan termasuk aib yang keji. Dusta itu memang termasuk perbuatan yang paling buruk dan paling keji. Maka dalam hadis lain disebutkan, iyyakum wal kadzib, innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kalian dusta, karena dusta itu bisa menghantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu bisa menghantarkan kepada neraka. Jadi dusta atau bohong itu bisa menghantarkan kepada neraka. Makanya jangan jadi dusta. Apalagi
kedustaannya itu dipopulerkan, misalkan, diviralkan, naudzubillah min dzalik. Ya. Apalagi yang dusta itu adalah pemimpin, ya, pemimpin suatu negara misalkan, pemimpin negeri misalkan, dusta. Apapun itu, mendustakan dokumen atau apa gitu, diviralkan kemana-mana sampai bikin heboh, misalkan, naudzubillah min dzalik. Itu sudah itu kedustaannya sudah luar biasa. Ya, dustaannya sudah sangat luar biasa. Padahal dusta itu atau bohong itu termasuk perbuatan atau dosa yang paling buruk dan perbuatan yang atau aib yang paling keji. Walakin la yu'addu kadzaban, tetapi tidak dianggap sebagai pendusta atau tidak dihitung sebagai dusta, wala yastahiqu ismal kadzbi, dan tidak berhak dia untuk mendapatkan dosa bohong, man aradal islaha, bagi orang yang berusaha mendamaikan bainan nasi, dan terhadap orang yang berseteru. Ya, maka dia fana qala wa ballagha ma alima minal khair, dia mengutip, menyampaikan apa yang dia ketahui dari kebaikan si A misalkan. Wasa kata amma alima minasyar, dan dia diam dari apapun yang buruk, baik keburukan si A ataupun keburukan si B tidak disampaikan, yang disampaikan yang baik-baik. Ya, au dzakara khairan badalan minasyar, atau dia menyampaikan kebaikan sebagai ganti daripada keburukan. Maka orang yang seperti ini tidak dianggap sebagai pendusta, pembohong. Nah, gitu ya. Nah, maka laisal muradu fil hadisi nafiyul kadzbi dzatihi, bal nafyu ismihi. Wal kadzabu kadzabun atau kadzbun sawaun kana li islahi aw li ghairihi. Ya. Nah, maksud kalimat kadzib dalam hadis ini sebenarnya bukan makna yang hakikatnya, bukan perbuatan bohongnya, tetapi adalah dosanya. Maksudnya apa? Tidaklah dianggap, ya, mendapatkan dosa berbohong bagi orang yang mencoba mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Nah, gitu kira-kira kalau kita artikan secara makna yang dijelaskan dalam buku ini. Jadi tidaklah ia dianggap mendapatkan dosa berbohong, ya, apabila dia berusaha mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Nah, bukan berarti maksudnya kita boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berseteru, bukan gitu. Kalau ini dilakukan, justru ketika ketahuan kita berbohong, akan makin parah perseteruannya. Nah, tapi maksudnya adalah orang ini yang melerai perseteruan dua orang, atau misalnya keributan dua orang ini, tapi hanya menyampaikan yang baik-baik saja, menutupi yang buruk-buruknya, baik dari si A ataupun si B. Nah, itu yang dimaksud. Nah, orang yang seperti itu tidak bisa dianggap sebagai orang yang mendapatkan dosa bohong. Gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, ternyata al-kadzibu al-jaizu wa daliluhu hal yadkhulu ma'hu ghairuhu. Ada bohong yang dibolehkan. Nah, ya. Ada bohong yang dibolehkan ternyata. Jadi, tidak semua bohong itu dosa. Ada bohong yang dibolehkan, dan itu kalau dilakukan itu malah tidak dosa. Ya. Ini menurut Ibnu Syihab Az-Zuhri di kitab ini, ya, dikutip, walam asma yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nasu kadzibun illa fi thalas. Aku tidak pernah mendengar sesuatu yang diberikan keringanan, rukhsah, ya, dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kecuali bohong. Ya, bohong itu tidak ada rukhsah kecuali fi thalas, dalam 3 hal. Ya, jadi kadzib itu, bohong itu tidak ada rukhsahnya sebenarnya, tapi ada 3 yang kecuali hanya pada 3. Ya. Apa itu? Yang pertama ada al-hurbu. Al-harbu apa? Bohong ketika berperang. Nah, kalau berperang, bohong terhadap musuh boleh justru. Kalau perang, jangan jujur, itu namanya istilahnya membuka, atau namanya polos, itu namanya. Ya, dalam kondisi perang, ya, datang tiba-tiba orang yang nggak dikenal, nanya di mana nih pusat markasnya, oh di sana. Nah, kita mau jujur, itu namanya polos, tidak tahu strategi. Nah, kalau dalam kondisi perang itu boleh tuh bohong tuh, ya, boleh, ya. Jadi tidak masalah bohongnya, itu tidak dosa. Malah justru harus bohong di situ kalau dalam perang itu terhadap musuh, ya, terutama. Jangan malah kita polos jujur, ya. Di mana pimpinannya? Oh, di situ lagi ngumpet tuh, astagfirullah. Itu namanya terlalu polos. Ya. Kemudian yang kedua adalah wal islahu bainan nas. Ternyata boleh ternyata, ya.
Ya, ternyata boleh itu kita bohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang berseteru tadi. Oh, ternyata boleh ya. Alfan salah berarti tadi kesimpulan Al-Fakir. Ternyata menurut ayat apa namanya buku ini boleh. Ya, menurut Ibnu Syihab Az-Zuhri itu boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang berantem. Ya, al-islahu bainan nas. Kemudian yang ketiga adalah wahadisu rajuli imra'atahu wahadisul mar'ati zaujaha. Nah, ini yang sering dipakai nih. Ya. Jadi ceritanya seorang suami pada istrinya. Ya kan? Maksudnya apa? Itu loh. Jadi kalau misalkan istrinya masak, ya, kemudian keasinan atau kurang enak, suaminya bilang, oh enggak, jangan bilang enggak enak. Ya. Bohong nggak masalah. Wah enak, masya Allah, enak banget makanannya ini. Dicipit bareng-bareng hilang. Nanti kan dia rasakan sendiri masakannya. Nah, ternyata berbohong dalam hal seperti itu boleh. Ya, untuk menyenangkan istri. Ya, jadi berbohong untuk menyenangkan istri ternyata bohong. Ya. Ya, malah bukan berbohong kepada istri untuk mengumpat menyembunyikan sesuatu itu tetap dosa. Tapi kalau berbohong dalam hal untuk menyenangkan istri, perihal misalkan masakan atau misalkan istrinya di jalan-jalan di kayaknya aku lagi mumet pengen jalan-jalan nih kayaknya sekedar kalau jalan-jalan. Terus suaminya kan baru datang kerja, aduh nih kan baru pulang kerja masa capek ini aku ini. Bilang aja, ayo semangat yuk. Padahal lagi capek ya, ayo semangat kita jalan-jalan yuk. Nah gitu. Padahal itu lagi capek-capeknya, ya. Tapi kita berusaha menyenangkan istri. Nah, itu boleh itu. Ya, berbohong untuk menyenangkan istri. Ya, atau wahadisul mar'ati zaujah. Kebalikannya tuh. Atau ceritanya istri kepada suaminya. Boleh juga itu. Ya, istri berbohong kepada suami untuk menyenangkan suami. Nah, ini adil ya. Nah, tidak hanya suami diminta bohong untuk menyenangkan istri. Istri juga boleh berbohong untuk menyenangkan suami. Ya, misalkan ya istri suaminya pulang ya dari safar, istrinya udah nyiapin makanan macam-macam di sini lelah misalkan, tiba-tiba suaminya tuh tidak langsung pengen makan, justru pengen ke istrinya. Istrinya jangan bilang, aduh Bi capek Bi, makan dulu aja lah atau nanti besok lah. Jangan. Walaupun dia merasa capek gitu ya, ditanya sama suaminya, ya misalkan Beb atau Yang atau siapa istriku, capek enggak? Padahal capek banget tuh. Enggak, kenapa Bi? Itu yuk. Misalkan gitu ya bagi suami istri yang ngerti ya. Itu boleh tuh. Istri berbohong pada suami untuk menyenangkan suami. Ini sama seperti kisah sahabat Nabi dulu ya. Hampir lupa namanya. Ketika seorang suami yang sangat sayang dengan putranya, kemudian putranya sedang sakit, kemudian suaminya lalu pergi berusaha atau bekerja gitu ya keluar, lalu istrinya di rumah sendirian mengurusi anaknya yang sakit, lalu kemudian anaknya itu meninggal, ya. Lalu suaminya datang di sore harinya menanyakan kabar si anaknya, jawaban istrinya tenang, anakmu sekarang sudah tenang, sudah baikat, maksudnya sudah meninggal, tapi kan sudah meninggal, gitu ya. Aduh, ayo kita makan dulu, mandi dulu, bahkan sama istrinya itu di servis dulu tuh suaminya, ya. Setelah itu baru ngobrolnya pun nggak langsung lagi. Nggak bilang, tau nggak mas, anakmu mati. Nggak begitu kan. Obrolannya tuh Masya Allah, diajak muter-muter dulu. Bertanya sang istri itu. Jadi kalau misalkan ada orang menitipkan barang kepada kita, ya lalu kita nggak mau ngasih barang itu, karena kita sayang sama barang itu, kira-kira sikap kita gimana? Ya salah lah kata suaminya. Justru karena itu barang titipan, kita harus kembalikan. Walaupun kita suka sama barang itu kan punya kita. Terus si istrinya bilang, di anak itu kan titipannya Allah, iya itu anak kita titipan Allah. Sekarang titipan itu sudah diambil lagi sama yang punya. Nah, kalimatnya begitu tuh ya. Titipan itu sudah diambil lagi sama yang punya. Nah, di situ baru suaminya sadar. Ternyata anak yang sakit, yang dia sangat sayangi itu sudah meninggal. Tapi suami tidak marah pada istrinya, malah bersyukur punya istri seperti itu. Lalu diceritakan kepada Rasulullah tentang kisah itu, Masya Allah, langsung Rasulullah memuji dua orang sahabat ini, terutama memuji sang istri. Ya, bagi sang istri yang bisa mengelola emosinya dan menyampaikan dengan cara yang baik setelah melayani sang suami. Nah, ini ya, di wahadisul mar'ati zaujaha. Nah, jadi ini ya. Maka fa'ajaza ba'dul ulama'i al-kadhiba fi hadhil umuri ats-tsalatsah. Maka sebagian ulama membolehkan berbohong dalam tiga perkara ini. Ya, wa yuqasu 'alaiha amsaluha min kulli ma fihi maslahah. Karena hal itu dikiaskan ya bisa mendatangkan kepada kebaikan atau kemaslahatan.
bal qad yakunul kadhibu wajiban. Tuh, bahkan bohong juga kadang-kadang bisa wajib. Kama law qasada dhalimu qatla rajulin. Ya, jikalau ada orang zalim yang bermaksud membunuh seseorang, mukhtafin yang bersembunyi indahu di rumah kita misalkan. Ya, ada orang zalim ngejar-ngejar orang misalkan. Orang ini lalu lari dan masuk ke rumah kita. Jadi si orang zalim ini akan membunuh si orang ini yang ngumpet di rumah kita. Maka kita boleh berbohong, ya, nah, boleh berbohong untuk tidak mengatakan tempat persembunyian orang yang ingin dibunuh ini. Ini wajib hukumnya. Nah, maka falahu ayan fiya wujuduhu indahu, maka bagi dia wajib untuk menafikan ya keberadaan orang yang sedang dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang zalim ini di rumah kita. Wa yahlifu ala dzalika wala ya'sam, dan bersumpah. Kalau misalnya diminta bersumpah nih sama orang zalim, kamu sumpah ya demi apa nih? Bahwa nggak ada orang di sini. Kamu jangan bohong misalkan. Ya boleh tuh. Bersumpah, wallahi tidak ada orang yang bekerja ada di rumah saya. Wala ya'sam, yang begitu tidak dosa. Insyaallah. Ya. Nah, ini. Jadi sebagian ulama itu berpendapat bahwa wajib justru ketika ada orang yang ingin dibunuh oleh orang zalim ngumpet di rumah kita misalkan, lalu kita berbohong, bahkan kita bersumpah mengatakan tidak ada orang di rumah kita, itu tidak berdosa. Ya. Wa dzaba ba'duhum ila man al-kadzabi mutlaqan. Walaupun sebagian ulama ya berpandangan bahwa dosa itu berbohong itu tidak boleh secara mutlak. Wa hamilul kadzibal madhkur huna fil hadisi ala tauriyah kan yaqula lidzalim, ya. Nah, yang dimaksud dengan al-kadzib dalam hadis ini itu adalah tauriyah. Tauriyah itu ngeles, itu istilahnya. Tauriyah itu ngeles. Ya, seperti misalkan kamu mengatakan kepada orang zalim, da'autu laka amsi ya'ni Allahumma ighfir lil muslimin wa ya'idu imra'atahu ba'diyatin wa yuridu in qaddarallahu wa yadhara min nafsihi quwwatan fil harbi ma'a ujatihi. Ya, jadi tauriyah itu model begini contohnya. Misalkan ada orang yang lari, ya, kemudian dia lari di depan kita tuh, depan rumah kita lari, tuh lari. Ternyata dia tuh lari karena dikejar-kejar orang, ya. Tadi itu orang zalim yang akan membunuhnya. Lalu orang itu nanya, orang zalim itu nanya sama kita, kamu lihat orang lari di sini nggak barusan? Nah, hakikatnya kita kan melihatnya orang yang lari. Lalu kita geser, awalnya berdiri di situ, misalkan kita geser sekitar 1 meter samping kanan. Lalu bilang, semenjak saya di sini saya tidak lihat orang lari. Itu kan tidak bohong, tauriyah itu. Ya, jadi dia geser. Semenjak saya di sini, saya tidak lihat ada orang lari di sini. Padahal dia lari, dia tak lihat. Tapi kapan tadi? Ketika dia belum pindah gitu. Nah, itu bisa modelnya begitu. Ya, jadi ngeles agar orang yang ditolim ini tidak dibunuh. Tidak berbohong juga tidak, tapi dia hanya bersiasat untuk berbicara apa adanya ketika dia geser. Semenjak saya ada di sini, kan udah geser tuh dari tempat semulanya, saya nggak lihat ada orang lari di hadapan saya. Baik di depan saya, di belakang saya, atau di samping saya. Nah, bisa juga begitu. Untuk menyelamatkan orang yang dizalimi. Nah, makanya para ulama itu biasanya karena mungkin ingin memiliki keikhlasan dalam menulis kitab itu, mereka biasanya menggunakan nama tauriyah. Nah, ada istilah nama tauriyah. Nama tauriyah itu nama tapi bukan nama aslinya. Itu disebut nama tauriyah. Misalkan ada istilah Ibnu Hajar Al Asqalani, itu kan sebenarnya bukan nama aslinya, itu nama gelar saja, atau kalau bahasa sekarang itu nama pena lah yang disebutnya, ya. Atau seperti Asma Nadia itu kan bukan nama aslinya, atau seperti Al-Gabiru, ya, ada novel penulisnya Al-Gabiru kan bukan nama aslinya juga, ada nama aslinya yang lain gitu. Nah, itu boleh, itu namanya tauriyah, nama pena, itu bukan termasuk berbohong, ya, karena mungkin dia ingin memiliki nama pena, ya. Atau ulama lain juga kadang-kadang tidak ingin disebutkan namanya untuk menjaga keikhlasan dia dalam menulis kitab, disebutkan nama-nama yang lain. Gitu. Baik, ya. Itu kira-kira untuk hadis yang kedua ini. Kesimpulannya, mayursyidu ilail hadis. Yang pertama adalah at-targhibu fil islahi bainan nasi wa izalatil khusumati fi ma bainahum, ya.
keinginan untuk perdamaian atau mendamaikan di antara dua orang dan menghilangkan kerusuhan di antara mereka. Ya, itu boleh ya. Jawazul kadhib fi ba'dil mawatin li ajil islah. Ya, bolehnya berbohong dalam sebagian urusan untuk perdamaian, ya, untuk mengislahkan, mendamaikan. Wa ta'ridu wa tawriyatu ahsan. Walaupun ta'rid menunjukkan atau tauriyah itu lebih ahsan. Ya. Al-irsyadu ila ma yadfa'ul mufsidah wa yajlibul maslahah. Ya, petunjuk atau petunjuk untuk menolak, ya, menolak kerusakan dan mengedepankan kemaslahatan. Jadi ini juga sebagai petunjuk bahwa kita lebih mendahulukan kemaslahatan dibandingkan kemafsadatan, atau mafsadatan berarti kerusuhan. Ya, kalau kita misalkan tidak berbohong untuk mendamaikan dua orang ini, akan terjadi kerusuhan. Ya, atau mungkin perkelahian antara dua orang atau sesama muslim, atau bisa jadi bahkan pembunuhan. Ya, maka kita mengedepankan kemaslahatan agar tidak terjadi perkelahian atau juga pembunuhan. Kemudian jawazu irtikabi akhafu dururain, ya, bitahammuli adnahima inda dururah. Ya. Boleh kita menggunakan akhafu dururain. Ya, jadi akhafu dururain itu kayak model kaidah fikih gitu ya. Akhafu dururain itu memilih mudoror yang lebih ringan dibandingkan mudarat yang lain. Ya. Memang berbohong itu adalah termasuk kemudorotan, kemudian perkelahian yang sesama muslim itu juga mudarat. Maka kita memilih mudarat yang lebih ringan, itu tadi berbohong. Yang dalam rangka untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berantem tadi. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil, ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita. Yang pertama, hadis yang pertama tentang bagaimana kita memuliakan pembantu, ya, orang-orang yang bekerja di rumah kita atau di kantor kita dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memberikan ke mereka juga makanan yang mereka masak, ya, ataupun juga makanan yang dimasak oleh pembantu untuk pembantu yang lain juga nggak masalah. Kemudian yang kedua, hadis tentang bolehnya berbohong, ya, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih atau berkelahi. Ya, ini juga boleh hukumnya, ya, karena menyatukan persaudaraan sama muslim itu lebih baik. Maslahatan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, tentu menetapkan maslahat atau tidak maslahat itu bukan akal kita ya. Kemaslahatan tentang persatuan umat Islam itu kan sudah ditetapkan oleh dalil, bahwa dalil itu apa namanya, hadis lain yang sudah kita bahas sebelumnya, al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu keduanya masuk neraka. Nah, tentu untuk mencegah terjadinya pembunuhan di antara dua orang yang berseteru ini, kita mendamaikan keduanya. Walaupun dengan cara harus berbohong, ya, menyampaikan kebaikan si A ataupun si B, atau menyampaikan sesuatu yang baik dari si A kepada si B, walaupun si A itu nggak menyampaikan kebaikan itu misalkan, atau menyampaikan kebaikan dari si B kepada si A, walaupun si B itu tidak menyampaikan sesuatu kepada si A, itu dengan hal yang baik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dua hadis ini. Ya Allah ya. Hadisnya pendek-pendek tapi maknanya dalam, insyaallah. Barakallahu fikum. Syukron ala ilmikum. Baik, jazakumullah khairan katsir Ustaz atas penjelasan materi pada siang hari ini. Insya Allah nih saya yakin teman-teman rekan-rekan semuanya pasti pernah mengalami atau relate dengan pembahasan di kesempatan siang hari ini ya. Jadi silakan jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi bisa langsung ditanyakan untuk dua orang penanya, ataupun apapun yang masih bisa mengganjal dan insya Allah pengen ditanyakan kepada Ustadz, kalau insya Allah Ustadz saya jawab akan dijawab. Silakan dua orang bisa ketik di kolom komentar atau open mic. Baik, pertanyaan pertama, tidak ada pertanyaan, yaitu
Mila Ustadz, kalau melakukan tauriah gitu ya, atau les di luar hal yang kita dijelaskan, apakah termasuk dosa Ustadz? Ya, tauriah itu kan sebenarnya bukan berbohong ya. Kalau berbohong di luar yang tiga hal tadi itu mau tidak boleh. Kecuali yang tadi yang disebutkan malah hukumnya wajib berbohong ketika ada orang yang hendak dibunuh oleh orang zalim, itu malah wajib hukumnya. Eh, karena disebutkan di sini, jadi tidak apa Ibnu Syihab ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri itu disebutkan di situ, walam asma yurakhassu fi syai'in mimma yaqulu nasu kadibun illa fi thalas. Jadi tidak ada rukhsah dalam hal berbohong kecuali dalam tiga hal. Berarti tidak ada di luar tiga tadi. Jadi di luar tiga yang ini itu tidak boleh berbohong. Nah, berarti ketika dia berbohong dia akan tetap dosa. Ya. Nah, kalau ngeles di luar itu ya apa saja boleh. Namanya juga tauriah. Tauriah itu sebenarnya bukan berbohong ya. Tauriah itu istilahnya itu menyampaikan yang benar tetapi tidak eh, tidak berbohong ya, kayak tadi aja, kayak tadi misalkan eh, orang nanya misalkan ya, apakah kamu lihat ya, atau kamu lihat orang lari ke sini misalkan karena akan dibunuh, kemudian dia bilang semenjak dia geser dulu, dia bilang semenjak saya di sini saya tidak melihatnya. Ini kan tauriah. Atau kita punya nama pena, nama tauriah, itu juga boleh-boleh saja ya. Nama tauriah, nama pena bukan nama asli ya. Dan misalkan biasanya pakai abu ya, abu apa itu kan sebenarnya salah satu daripada nama kunyah dan juga disebut juga sebagai nama tauriah. Kayak Ibnu Hajar kan itu kan bukan nama asli Ibnu Hajar itu kan. Atau misalkan Ibnu Qayyim Az-Zauziyah itu juga bukan nama asli, bukan nama asli beliau ya. Kemudian Imam Al-Bukhari juga kan itu hanya nama tempat, Imam Al-Bukhari ya, karena beliau tinggal di Bukhara misalkan, lahir di sana, maka disebut Imam Al-Bukhari. Dalam hal nama-nama itu kan nama-nama tauriah, nama-nama pena itu boleh-boleh. Nah, namun kalau tauriahnya itu ditujukan untuk menutupi kebohongan yang salah, ya, kebohongan yang di luar tiga hal itu tidak boleh. Ya, misalkan ditanya, kamu mencuri ya. Kalau dia bilang semenjak saat ini saya tidak mencuri, maka mencuri bukan hari itu, mencurinya kemarin misalnya ya. Ya, terus dia menjawab, semenjak saya di sini hari ini nih saya nggak mencuri pak, saya nggak mencuri, silakan dicek, saya nggak mencuri. Nah, itu namanya dia tahu dia tapi dalam hal itu menutupi kebohongan yang salah, itu tidak boleh. Nah, itu termasuk dalam kategori dia berbohong juga. Nah, dia menutupi ke kemaksiatan, ke apa namanya perbuatan yang buruk dengan cara mengelabui jawaban dari pertanyaan orang yang ingin mengecek. Nah, tentu ini tidak boleh. Ya, gitu. Allah Subhanahu. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Ini sudah ada lagi satu pertanyaan. Ustaz izin bertanya di luar tema, binatang seperti tokek, apakah termasuk binatang fasik seperti cicak yang harus dibunuh? Ini apa kita belum tahu ya, nanti aku cari dulu. Allah Subhanahu. Ini kalau dijawab salah, nanti kasih yang tokeknya, kalau dibilang binatang fasik nanti dia. Soalnya ada yang nyari jadi obat juga Ustaz. Oh iya iya ya, Ya, nantilah ya, nggak tahu ini, cari dulu soalnya, maaf. ya begitu. Misalnya untuk jawabannya ya silakan. Jika ada pertanyaan lain, kita insya Allah masih ada beberapa waktu ya untuk menjawab pertanyaan Ustaz dari teman-teman semua. Oke, atau cicak. Aneh save nomor pertanyaannya ya. Nah, kalau bisa ya nanti.
Tapi kalau keumuman hal tersebut itu bisa buat ke muamalah juga, Ustaz, ya. Tadi kan Ustadz memberikan contoh itu apa namanya terkait hal-hal yang memang membahayakan gitu ya, untuk mencegah mafsadat kayak gitu, untuk apa namanya dilakukan untuk mencegah mudarat yang lebih bahaya lagi gitu. Itu kalau untuk muamalah itu boleh juga apa seperti apa sih? Contoh muamalahnya apa? Ya kalau marketing properti itu kan biasanya begitu, Ustaz, gitu. Oh Dari iya, apa namanya dekat exit jalan tol hanya sekian menit kayak gitu. iya, 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 iya. Ya, selama tidak bohong ya nggak masalah. Kan kadang-kadang dekat jauhnya kan relatif ya. Ada orang bilang 10 menit itu jauh, ada yang bilang dekat. Ya, tapi tetap harus kita ukur dengan sebenarnya. Misalkan kita ukur di Gmap. Ya, di Gmap diukur berapa menit nih dalam kondisi jam 5 pagi misalkan. Tentu cepat jam 5 pagi itu kan. Tapi kalau misalkan diukur dari jam kredit jam 7 atau jam 6 orang pada berangkat kerja, terus itu lebih dari 10 menit biasanya. Itu. Nah, mungkin bagusnya sebenarnya kalau mau pakai jarak kilometer atau ya itu lebih akurat. Ya, walaupun boleh-boleh saja pakai waktu, tapi nanti ketika ada yang bertanya ya jelaskan ini ukuran 10 menit ketika kondisi sedang lengang jalanan, Bu. Kalau macet lah ya semua juga tahu lah kalau macet Padang kan apa namanya dari sini ke sana ya kita di Jakarta mau nyebrang saja harus muter dulu itu bisa jadi 1 jam sendiri padahal jaraknya cuma berapa meter gitu kan. Nah, memang marketing itu terutama simsar itu kan kata Rasulullah tuh harus banyak sodakoh itu karena bukan karena bohongnya sih sebenarnya cuman karena ada hal-hal yang dia sampaikan kayak bluffing gitu. Bluffing itu kan melebih-lebihkan padahal tidak seperti itu sebenarnya gitu. Nah, itu ya itulah marketing itu memang ada pembahasan khusus tentang marketing dalam Islam plus juga simsar ya dalam Islam itu ada hal yang diminta oleh Rasulullah untuk dilakukan salah satunya adalah banyak sedekah untuk menghilangkan area abu-abu yang mungkin ya menyampaikan hal karena orang jualan itu kan kadang-kadang suka apa namanya melebihkan ya padahal tidak seperti itu misalkan itu untuk menarik perhatian kayak gini misalkan jualan buah di pinggir jalan ya kan Masya Allah ya. eh ditulis besar-besar ya 10.000 sekilo ya, 10.000 gitu ya wah kita anggap kan 10.000 sekilo gitu pas datang nyamperin dekat ya 10.000 buat sekilo misalkan cuma setengah kilo atau mungkin seperempat gitu kan ini kan ya nggak bohong juga kan sebenarnya dia juga nggak bohong dia cuma nulis gede-gede doang 10.000 gitu kan di jalan orang kan dia mampir saat memang harga harga buah itu lagi mahal-mahal di tempat lain misalkan ya 10.000 ini pas nyamper ternyata setengah kilo bukan sekilo 10.000 itu atau 10.000 sekilo tapi bentuk yang ini nih Pak nih yang barangnya udah jelek-jelek buahnya udah mulai keriput ya kan sudah ada busuk-busuk itu 10.000 Pak itu tapi kalau yang ini harganya ya harga segini nah ini juga trik marketing ya nah, memang tidak bohong juga atau misalkan yang viral kemarin itu ada ini kadang-kadang harus hati-hati ya bikin konten marketing itu jadi kalau begitu orang-orang kadang jadi akan menganggap itu seperti konten marketing bukan kejadian sebenarnya ada orang bikin iklan gitu iklannya itu ekstrim gitu jadi ada mobil ya kan terus di belakangnya itu pintu cupnya itu kebuka sedikit ada tangan gantung gitu kan kemudian dikejar-kejar sama motor kan apa itu Pak ada tangan di belakang berhentikan saat pun di ramean kan di situ nah itu berhentinya itu persis di depan kayak eh, apa namanya aksesoris mobil atau apa gitu ya nah, ternyata kan itu cuman marketing biar orang mau kumpul di situ nanti terlihat itu logo gedenya perusahaan dia disorot oleh media oleh HP macam-macam gitu kan jadi orang lama-lama kalau begitu terus cara iklannya konten marketing orang jadi tidak percaya ketika suatu saat kejadiannya betul seperti itu gitu ada orang atau apa yang kejadian kejahatan tangannya nama ke belakang ini paling trik marketing padahal ternyata yang benar nah itu juga harus diperhatikan karena hal itu bisa kalau diulang-ulang kan kebohongan diulang-ulang bisa jadi suatu hal yang sikapnya dianggap benar dan itu menjadi hal yang tidak dianggap lagi sama orang ya
harus diperhatikan amat. Allah Subhanahu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Poin yang saya highlight tadi satu marketing juga harus banyak sedekah ya. Insyaallah. Iya. Ya, baik. Mungkin jika masih ada pertanyaan, bisa satu orang lagi, silakan mungkin yang masih penasaran dengan apa yang dipikirkan gitu kan. Menanyakan kepada Ustaz, silakan. Saat ini sudah ada pertanyaan lanjutan Ustaz dari Yudi. Bagaimana berbohong untuk menutupi aib Ustaz? Berbohong untuk Menutupi aib. aib. Baik. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, al-kadzibu min aqbahil dunubi wa absyahil uyub. Ya. Jadi, bohong itu merupakan salah satu di antara dosa yang paling buruk dan aib yang paling kecil. Walakin la yu'addu kadzaban wa la yustahaqqu ismal kadzib man arada al-islaha bainan nas. Ya. Tetapi tidak dihitung bohong dan tidak berhak mendapatkan dosa berbohong bagi orang yang menginginkan al-islah bainan nas. Ya. Jadi fanaqala wa ballagha ma 'alima minal khair. Dia mengutip, yang menyampaikan apa yang dia ketahui dari kebaikan, dan wasakata am 'alima minasyarr, dan dia diam dari apa yang dia ketahui keburukan. Aw dzakara khairan badalan minasyarr, atau dia menyebutkan kebaikan sebagai pengganti daripada keburukan. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita pahami ya, bahwa menutup aib itu adalah hal yang wajib. Ya. Menutup aib itu suatu hal yang wajib bagi kita, bagi siapapun. Ya, baik aib diri kita sendiri ataupun aib keluarga kita, atau mungkin aib teman kita ya, yang tidak harus kita sampaikan. Gitu ya. Dan menutupi aib itu tidak mesti harus berbohong. Tidak sampaikan saja, itu cukup. Ya, tidak menyampaikan aib itu kepada orang lain. Ya, tidak menyampaikan aib itu kepada orang lain, karena kita yang diwajibkan itu menutupi aib. Lalu kalau aib itu harus kita tutupi dengan bohong, sedangkan kita diperintahkan untuk menutupi aib untuk tidak disampaikan, ya mending tidak sampaikan saja. Tidak mesti harus dengan berbohong, artinya tidak perlu disampaikan aib itu. Ya, ketika ada orang yang bertanya tentang satu hal, misalkan, dan itu adalah perkara aib, ya cukup sampaikan, saya nggak bisa berbicara hal ini. Ini aib, cukup saja yang tahu, ya cukup begitu saja. Jadi tidak harus mesti dengan berbohong. Ya. Karena kita diminta untuk menutupi aib diri kita sendiri ataupun juga aib orang lain. Nah, jadi gitu. Jadi perintahnya bukan untuk menutupi aib itu bukan dengan cara berbohong, tetapi menutupi aib itu dengan cara tidak menyampaikan aib itu kepada orang lain. Nah, kalau demikian yang nggak mesti harus berbohong. Nah, berbohong adalah hal lain yang bisa kita hindari, ya, untuk hal-hal yang memang tidak mesti kita berbohong. Ya, cukup tidak berbicara, tidak menyampaikan, tidak juga menjelaskan aib yang kita alami atau aib-aib orang-orang lain yang mempercayakan itu kepada kita. Itu Allah. Baik, Ustaz jazakumullah khairan atas jawaban pertanyaan yang sudah diberikan. Sebelumnya kita cukupkan Ustaz untuk sesi tanya jawab. Tolong juga sudah dilakukan. Dan jika masih ada pertanyaan ataupun ingin disampaikan pertanyaan yang sempat disampaikan di kajian pada siang hari ini, silakan bisa langsung diketik di kolom di grup ya, diketik di grup, sampaikan di grup seperti yang pertanyaan tadi oleh Kang Isan ya. Nanti mungkin insya Allah Ustaz jika sudah mempelajari dan mendapat jawabannya, nanti insya Allah akan segera disampaikan di grup. Allah alam shawab. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.